making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, sukacita bisa ada di hadapan Anda kembali. Kali ini kita berada di Worship Night ke-29. Saya memberikan judul Grace to Grace. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu anugerah dan kasih karunia-Mu berlimpah atas kami. Hari ini singkapkan, nyatakan yang menjadi kebenaran-Mu khususnya tentang kasih karunia. Supaya kami umat-Mu, kami bisa mengalami kepenuhan di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom semua. Saudara, mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita buka sebuah ayat. Kita membaca di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi ESV dikatakan, for from his fullness we have all received grace upon grace. Saudara, kita nggak mungkin bisa berbicara tentang kekristenan tanpa bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia adalah pesan sentral dalam kekristenan. Saudara, kita ini bisa ada sebagaimana ada kita sekarang, itu karena kasih karunia. Apa itu grace? Apa itu kasih karunia? Ya, sederhananya kasih karunia itu adalah kebaikan Allah yang sebenarnya diberikan kepada manusia yang sebetulnya tidak berhak menerimanya. Atau sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Jadi kebaikan Allah yang diterima oleh manusia yang sebetulnya kita manusia itu tidak layak menerimanya. Itulah kasih karunia, saudara. Dan luar biasanya kasih karunia ini menjadi sebuah kata yang penting dalam perjanjian baru. Saya catat di sini ada 125 kata grace ditemukan dalam perjanjian baru. Dan 16 dari 21 surat-surat di dalam perjanjian baru, saudara, selalu dimulai dengan kata-kata grace be unto you, kasih karunia Allah menyertaimu. Saudara, nah dari sini saya dengan cepat akan membagikan saudara ada 4 kasih karunia yang orang-orang percaya akan alami. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita semua orang-orang percaya. Yang pertama adalah saving grace. Coba kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa itu saving grace? Saving grace itu adalah kasih karunia yang menyelamatkan kita. Nah, Alkitab berkata, kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita dan dikatakan itu bukan hasil jeripayah kita atau usaha kita. Tapi itu adalah pemberian Allah. Saudara, kasih karunia itu dipandang oleh Alkitab sebagai kado atau hadiah. Itu adalah pemberian. Saudara, berarti kasih karunia itu bukan sesuatu yang kita bisa upayakan. Kasih karunia juga bukan sesuatu yang kita bisa usahakan. Kita tidak bekerja untuk mendapatkan kasih karunia. Ya, sebaliknya kasih karunia itu adalah sebuah pemberian, sebuah hadiah atau sebuah kado. Saudara, respon kita kalau kita ini menerima sesuatu atau menerima pemberian adalah bukan berkata berapa yang aku harus bayar, tapi terima kasih. Saudara, karena itu adalah sebuah pemberian, saudara. Dan di titik ini, saudara, Alkitab berkata kasih karunia itu disediakan bagi kita melalui Kristus. Saudara, jadi dari sini Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita ini hari ini bergumul. Bergumul dengan apa saudara? Kita bergumul dengan dosa kita. Kita bergumul dengan upah dari dosa kita, yaitu hukuman. Dan karena dosa, kita ini punya yang namanya rasa malu, kita ini punya yang namanya rasa tidak layak, atau perasaan berdosa, perasaan bahwa kita ini kotor, terintimidasi. Berapa banyak kita bergumul dengan itu. Ternyata untuk kita bisa bebas dari semua perasaan itu adalah ketika kita menerima kasih karunia. Dan apa yang dilakukan kasih karunia? Dikatakan di Efesus 1 ayat 7 dikatakan begini saudara. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Jadi kasih karunia yang menyelamatkan itu memberikan kita pengampunan dosa. Sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Arti kata kekayaan kasih karunia itu berarti berlimpah-limpah, seperti seorang raja itu begitu royalnya memberikan makanan atau mengadakan pesta, menyediakan makanan dengan royal. Nah, kasih karunia itu Tuhan sediakan bagi kita di dalam Kristus itu berlimpah-limpah. Kata kekayaan di situ juga berarti berharga atau bernilai. Dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh darahnya. Berarti kasih karunia kita terima itu bukan murahan. Tapi itu adalah sesuatu yang mahal, darah yang bernilai, yaitu darah dari Kristus sendiri. Dan itu menyediakan kita sebuah pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa ini adalah sesuatu yang kita terima di dalam anugerah atau kasih karunia-Nya. Coba hari ini berapa banyak di antara Anda bergumul dengan perasaan tertuduh, perasaan berdosa, perasaan malu, perasaan terintimidasi, perasaan kotor. Saudara, itu semua hanya kita bisa peroleh ketika kita menerima kasih karunia-Nya. Kita nggak bisa mengusahakan pengampunan, kita nggak bisa mengerjakan pengampunan, kita nggak bisa membeli pengampunan, kita bahkan nggak bisa membayar untuk sebuah pengampunan. Saudara, kita nggak mungkin bisa terlalu baik atau terlalu layak sehingga kita ini bisa menerima pengampunan. No. Nggak ada seorang pun di muka bumi ini yang terlalu baik sehingga menyebabkan dia itu layak menerima pengampunan. No. Pengampunan itu adalah sebuah pemberian. Pengampunan itu Tuhan sediakan. Apa yang kita bisa lakukan hanyalah kita menyadari bahwa kita ini berdosa dan kita memohon pengampunan daripadanya. Dan ketika kita melakukannya, saudara, pengampunan itu Tuhan sediakan. Sebab Dia telah mati di atas kayu salib, darahnya telah tertumpah untuk kita semua. Jadi hari ini berapa banyak di antara Anda yang bergumul, saudara, bergumul tentang perasaan berdosa, perasaan bahwa Anda ini kotor, perasaan tertuduh, perasaan malu. Berapa banyak Anda yang bergumul untuk bisa mengampuni orang. Sumber dari semua kuasa ini adalah pengampunan yang Tuhan kerjakan di dalam kasih karunia-Nya. Saudara, hari ini siapapun Anda, kalau Anda mengakui karyanya di atas kayu salib, saudara, dan Anda mengakui kasih karunia-Nya, dosamu diampuni. Yang kedua, kasih karunia yang kedua dikatakan justifying grace atau kasih karunia yang membenarkan kita. Roma 5 ayat 1-2 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi di dalam Kristus kita ini beroleh jalan masuk menuju kasih karunia ini. Dan kita menerima kasih karunia ini by faith dengan iman. Dan karena kita ini menerima kasih karunia ini dikatakan kasih karunia ini membenarkan kita. Kita ini dibenarkan oleh iman, saudara. Dan gara-gara kita dibenarkan oleh iman kepadanya, kita menerima kasih karunia. Dikatakan kita ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sebelumnya ketika kita ini hidup dalam dosa, kita ini menjadi seteru Allah. Ya saudara, bayangkan kita ini menjadi seteru Allah berarti saudara bisa punya gini, saudara itu bisa punya sahabat, punya teman seluruh dunia, tapi kalau saudara jadi musuh Allah, celakalah kita. Ya kita ini menjadi musuhnya Tuhan. Karena dosa kita ini posisi kita menjadi seterunya Tuhan. Tapi karena kasih karunia kita ini dibenarkan. Sehingga ketika kita dibenarkan kita ini bisa berdamai dengan Tuhan. Kita ini bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itulah saudara justifying grace. Apa artinya, implikasinya buat kita? Ketika kita ini menerima kasih karunia yang membenarkan kita, kita ini dipandang Tuhan seperti seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Saya ulangi,
Saudara, ketika kita menerima kasih karunia yang membenarkan kita, kita ini dianggap seperti tidak pernah berbuat dosa. Seperti kita ini suci, kudus yang gak pernah berbuat dosa. Dan kasih karunia ini, saudara, membenarkan kita dan menyebabkan kita apa, saudara? Kita ini bisa bebas dari apa, saudara? Perasaan gagal. Berapa banyak di antara Anda bergumul dengan penyesalan? Saudara, semua manusia pasti pernah menyesal. Kenapa? Karena kita manusia tidak sempurna. Kita ini sering melakukan hal-hal yang buruk. Kita ini mengambil keputusan-keputusan yang buruk, keputusan-keputusan yang salah. Kita ini sering sekali melakukan sesuatu dan kita ini berharap kita ini bisa mengulangi. Kalau waktu itu bisa terulang, kita ini bisa mengulangi lagi, menjalaninya lagi. Kita berharap, ya I wish, kita berharap kita nggak pernah melakukannya. Kita berharap kita nggak melakukan kesalahan itu. Kita berharap kita nggak melakukan hal bodoh itu. Kita berharap kita nggak pernah berbuat kesalahan yang separah itu. Kita semua punya penyesalan, saudara. Tapi tahukah saudara, ketika kita dibenarkan oleh kasih karunia kita, karena kasih karunia Tuhan, kita ini bisa dibebaskan seperti seolah-olah kita ini tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada di masa lalu kita yang lebih kuat daripada apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk hidup kita. Masa lalumu boleh buruk, saudara boleh gagal, saudara boleh melakukan sesuatu yang buruk. Tapi ketika Anda menerima kasih karunia, Anda dibenarkan, saudara, Anda menerima kesempatan kedua, Anda kudus, suci, seperti Anda tidak pernah berbuat dosa. Saudara, nah, coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kita ini dipandang sebagai ciptaan baru. Ini adalah sebuah permulaan baru. Kita ini dipandang seperti belum pernah melakukan kesalahan apapun. Kebenarannya adalah, kabar baiknya adalah, masa lalu kita tidak mendefinisikan kita karena kita adalah ciptaan baru. Ada amin, saudara? Nah, coba saya ingin Anda, kenapa sih Tuhan itu harus membenarkan kita? Kenapa kita ini manusia ini seringkali bergumul dalam kegagalan, bergumul dengan kesalahan di masa lalu, perasaan ini. Saudara, tahukah saudara apa yang terjadi di perjanjian lama itu menggambarkan apa yang terjadi dan apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Di perjanjian lama, saudara, ada yang namanya tabut perjanjian atau tabut Allah. Saudara, tahukah kenapa tabut Allah itu diisi oleh 3 barang ini? Yang pertama adalah 2 loh batu yang sudah pecah itu. Yang kedua adalah mana, lalu yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. Kenapa 3 barang itu ada di dalam tabut perjanjian? Karena ketiga barang ini menggambarkan kegagalan Israel. Kegagalan terburuknya Israel. Lalu ketiga-tiganya ini dimasukkan dalam sebuah kotak, lalu ditutup dengan tutup pendamaian atau mercy seat. Lalu setiap hari imam itu harus memercikan darah di atas mercy seat itu atau tutup pendamaian itu, darah 7 kali. Apa maksudnya di situ? Kenapa itu 3 barang itu menggambarkan kegagalan terburuknya orang Israel? Yang pertama, saudara, 2 loh batu itu represent dari kegagalan orang-orang Israel ketika mereka itu, saudara, membentuk patung anak lembu emas, lalu mereka menyembahnya. Lalu Musa turun, lalu memecahkan 2 loh batu itu sebagai gambaran bahwa orang-orang Israel telah melanggar hukum Allah. Dirusak di situ. Lalu yang kedua, saudara, tongkat Harun yang berbunga. Saudara, 1 kali Korah itu di padang gurun, saudara, Korah itu bangkit lalu memberontak terhadap Tuhan. Memberontak terhadap kepemimpinan Tuhan, saudara, melalui Musa. Dan apa yang terjadi? Gara-gara itu 15.000 orang mati dan Korah juga kena tulah. Lalu Tuhan itu menyuruh setiap orang bawa tongkat termasuk tongkatnya Harun. Ya,
Tongkat siapa yang berbunga dan berbuah, itulah pilihan Tuhan. Sehingga tongkat Harun itu bisa, tongkat yang mati itu bukan pohon yang masih hidup, itu tongkat itu berarti kayu yang sudah mati, tapi bisa berbunga, saudara. Nah di titik itu, saudara, tongkat itu represent dari kegagalan orang-orang Israel ketika mereka itu bangkit memberontak terhadap kepemimpinan Tuhan. Yang terakhir adalah mana. Ya, kita tahu bahwa mana, banyak orang Israel itu mengeluh tentang mana. Mereka di padang gurun mengeluh, ya kenapa kok makan mana terus, kenapa enggak ada makanan lain. Mereka minta daging dan sebagainya. Dan karena mereka rakus, banyak dari antara mereka kena tulah di padang gurun, saudara. Ya, mana itu represent dari kegagalan orang-orang Israel. Mereka itu sibuk menggerutu, bersungut-sungut, mencobai Tuhan. Dan 3 barang ini dimasukkan dalam kotak lalu ditutup dengan yang namanya tutup pendamaian. Lalu di atasnya dipercikan darah. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah, saudara, tabut perjanjian itu adalah kotak kesaksian tentang kesetiaan Allah. Tuhan itu berkasih karunia. Tabut perjanjian itu lambang dari kehadiran Tuhan. Tapi di dalamnya, saudara, isinya itu represent kegagalan Israel yang ditutup dengan tutup pendamaian lalu dipercikan darah. Ya. Dan ketika tabut itu, saudara, apa yang terjadi ketika tabut itu dibawa ke Filistin. Filistin berusaha untuk membuka isi dari tabut perjanjian itu, dan akibatnya apa, saudara? Tulah terjadi, 50.000 orang mati di tanah Filistin, saudara. Ya, sebagai gambaran bahwa apa yang Tuhan sudah tutup dengan kasih karunia-Nya dan dengan darah-Nya jangan dibuka kembali. Apa implikasinya buat kita, saudara? Bahwa masa lalu kita, kegagalan kita di masa lalu tidak mendefinisikan kita. Apa yang Tuhan sudah tutup dengan kasih karunia-Nya dan dengan darah-Nya jangan diungkit kembali. Itu sebabnya jangan pernah izinkan setan, saudara, mendefinisikan dirimu, ya, dari masa lalumu atau dari perbuatanmu yang kotor yang engkau lakukan di masa lalu. Saudara, kita adalah ciptaan baru, engkau adalah ciptaan baru, engkau bukanlah dosamu dan kesalahanmu, engkau bukanlah dosa dari orang tuamu atau nenek moyangmu, engkau bukanlah kesalahanmu, engkau tidak didefinisikan dari kesalahanmu, tapi engkau adalah ciptaan baru, engkau adalah pribadi yang menerima kasih karunia. Hari ini jadilah bebas. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memberikan kita justifying grace. Yang ketiga, kita menerima teaching grace. Yang pertama adalah saving grace, yang kedua adalah justification grace, yang ketiga adalah teaching grace. Coba kita buka ayatnya di Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Alkitab berkata, karena kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, ternyata Tuhan tidak berhenti di situ. Ternyata kasih karunia-Nya itu juga mendidik kita. Jadi di dalam kasih karunia itu Tuhan itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Supaya kita ini meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita ini hidup kudus, hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah, maksudnya hidup secara rohani. Ya, di dalam dunia sekarang ini. Kita ini hidup saleh di dunia sekarang ini. Saudara, jadi dengan kata lain, kalau ada orang Kristen berkata, aku ini hidup di bawah kasih karunia, aku hidup under grace, tapi hidupnya semaunya, ya kalau dia anak muda yang berpacaran, dia berpacaran juga semaunya, dia berpacaran dengan gaya hidup yang gaya berpacaran yang tidak kudus. Ya, ada orang yang berkata, aku ini diselamatkan, aku ini hidup dalam kasih karunia, aku under grace, tapi dia tetap melanjutkan perbuatan-perbuatan dosa. Saya kira saudara, Anda cuma menerima sebuah agama dan Anda tidak memiliki Yesus di dalamnya. Tidak ada kasih karunia yang sejati di dalamnya. Itu bukan kasih karunia yang sejati. Bisa jadi itu pikiran kita yang belum mengalami metanoia. Kalau Anda betul-betul mengalami kasih karunia,
saudara, ternyata kasih karunia Tuhan itu bekerjanya tidak berhenti hanya dengan menyelamatkan kita dan membenarkan kita. Tapi kasih karunia-Nya juga mendidik kita untuk kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan meninggalkan dosa. Katakan amin. Jadi kasih karunia Tuhan itu memampukan kita untuk kita bisa meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan kefasikan, dan meninggalkan keduniawian. Kasih karunia Tuhan yang mendidik kita itu bersifat ini loh saudara. Gini, kalau bersifat mendidik itu berarti ada bagian yang Tuhan itu kerjakan, dan karena ini bentuknya didikan, berarti ada bagian yang kita, umat Tuhan atau anak Tuhan, yang harus kerjakan. Kalau kita mendidik anak kita naik sepeda, saudara, kita ini memfasilitasi anak kita belikan sepedanya, ya. Lalu apalagi, saudara, kita belikan sepedanya, apakah cukup dengan kita belikan sepeda? Tidak. Ada bagian dari anak kita untuk apa saudara? Untuk dia itu mau dilatih oleh ayahnya atau papanya. Dia harus bangun, dia harus mencoba, dan dia harus berlatih. Dia harus membuat keputusan. Jadi bagian papanya adalah memfasilitasi, bagian anak adalah membuat keputusan, melangkah. Katakan amin. Itu namanya mendidik. Ya, mendidik itu tidak semuanya hanya dari pihak Tuhan yang melakukannya. Tapi ada pihak kita, saudara, untuk meresponinya. Saya kasih contoh, 2014, dulu kami satu keluarga itu masih kontrak rumah. Lalu kami bermimpi, kami itu ingin bisa punya rumah sendiri. Singkat cerita, saudara, dulu kami itu kontrak di sebuah perumahan yang sebetulnya nggak ada jogging tracknya. Jadi saya itu bermimpi kalau saya nanti punya rumah, saya mau punya rumah yang di dalam kompleks perumahan yang ada jogging tracknya. Supaya apa? Saya dulu bermimpi supaya saya bisa olahraga, saya bisa sehat, dan bisa agak kurusan gitu ya, agak langsing. Lalu Tuhan itu jawab, betul-betul Tuhan jawab. Akhirnya kami itu bisa membeli sebuah rumah di dalam kompleks perumahan yang ada jogging tracknya. Ya, yang nggak banyak mobil, kalau di perumahan yang lama itu ada banyak mobilnya dan sebagainya, jadi nggak ada jogging tracknya. Nah ini ada jogging tracknya saudara. Nah begitu kita beli dan tinggal di rumah itu, apakah saya otomatis sehat? Apakah saya otomatis langsung langsing jadi sehat? Tidak. Ada bagian yang saya itu harus lakukan, yaitu saya harus memutuskan untuk bangun pagi-pagi dan jogging. Ternyata kenyataannya setelah saya pindah di rumah itu 1 tahun lebih, saya nggak memutuskan untuk jogging. Jadi Tuhan itu sudah memfasilitasi saya supaya saya sehat. Tuhan sudah menjawab keinginan atau mengabulkan kerinduan kami berada dalam sebuah rumah yang ada jogging tracknya. Tuhan sudah fasilitasi, Tuhan sudah berikan anugerah, tapi saya tidak memutuskan untuk bangun pagi dan berolahraga. Akibatnya saudara, 1 tahun, 2 tahun awal kalau nggak salah, ya saya tidak berolahraga padahal Tuhan sudah memfasilitasi. Begitu pula dengan yang namanya teaching grace. Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan kita anugerah, sudah memfasilitasi kita untuk kita ini bisa hidup saleh. Tapi untuk kita betul-betul menghidupi supaya anugerah itu teraktivasi atau beroperasi dalam diri kita, itu harus dibarengi dengan respon kita atau keputusan kita. Kitalah yang harus memutuskan untuk meninggalkan dosa. Kitalah yang harus memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Kitalah yang harus memutuskan untuk menolak kompromi. Kitalah yang harus memutuskan untuk meninggalkan keduniawian dan kefasikan. Katakan amin. Ketika kita melangkah, kasih karunia itu bekerja. Bapak Ibu, dan kita ini dikatakan kita ini bisa dimampukan untuk hidup kudus. Ada amin saudara? Yang terakhir saudara, kasih karunia yang terakhir adalah enabling grace atau kasih karunia yang memberi kita kemampuan. Coba kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku.
yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus berdoa supaya Tuhan itu mencabut duri dalam dagingnya. Apa sih duri dalam dagingnya Paulus? Kalau Anda baca dalam satu konteks itu sudah jelas bahwa Paulus dalam perjalanannya itu mengalami banyak aniaya, mengalami banyak hambatan, mengalami banyak pertentangan. Ya, Paulus itu punya banyak musuh di dalam perjalanannya. Ada utusan iblis yang menghalangi, ya, menggocoh hidupnya Paulus. Dan Paulus sudah berdoa supaya Tuhan angkat kesulitan-kesulitan ini. Tapi yang ada Tuhan bukannya mengangkat kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan hambatan yang dialami oleh Paulus. Tapi Tuhan itu memberikan kasih karunia untuk Paulus itu bisa mengatasi atau menanggung hambatan-hambatan yang dia alami dan bahkan bisa menang terhadap kesulitan dan hambatan itu, saudara. Saudara, ada kalanya Tuhan itu membuat mujizat. Tuhan itu mengerjakan mujizat dengan cara yang ajaib. Tiba-tiba persoalan kita itu diangkat dengan cara yang ajaib. Tapi ada kalanya, tidak jarang juga Tuhan itu tidak mengangkat masalah kita, tidak mengangkat kesulitan kita. Tapi Tuhan itu memberikan kita anugerah atau kasih karunia untuk memampukan kita di dalam menghadapi kesulitan itu. Untuk membuat kita ini bisa menang terhadap kesulitan itu, saudara. Tuhan tidak mengangkat kesulitan kita, tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk kita bisa menanggungnya. Ada amin, saudara? Ada orang-orang tertentu, saudara. Saya mengenal ada orang-orang tertentu, ya 10 tahun, saudara, bergumul dengan sakit penyakit. Ya, Tuhan itu gak angkat, Tuhan gak kerjakan mujizat yang tiba-tiba mengalami kesembuhan yang luar biasa. Tapi mujizat Tuhan itu bentuknya adalah selama 10 tahun itu Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa untuk dia bisa menanggungnya. Saya melihat ada orang yang demikian. Apakah itu bukan mujizat? Itu mujizat, saudara. Tapi bentuknya adalah kasih karunia yang memampukan. Kadangkala, saudara, Tuhan itu bekerja sesuai dengan kedaulatannya. Satu yang pasti Tuhan itu nggak jahat, ya. Tapi di dalam perencanaan Tuhan ternyata kenapa alasan Tuhan itu tidak mengangkat duri dalam dagingnya Paulus? Karena ternyata Tuhan itu punya rencana untuk mengerjakan karakter dari Paulus. Dengan cara apa? Paulus dikasih karunia untuk bisa menanggung duri dalam dagingnya. Dan di dalam duri dalam daging itu, saudara, apa yang terjadi? Karakternya menjadi terbentuk. Ada amin? Satu ayat lagi, saudara. Coba kita buka sama-sama di Sakaria 4 ayat 6 sampai 8. Maka berbicaralah ia, katanya, seorang nabi itu berbicara, ya. Inilah firman Tuhan kepada Serubabel. Jadi ada nabi, saudara, berkata kepada Serubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Serubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Serubabel akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kata bagus, bagus sekali batu itu dalam bahasa aslinya itu artinya grace, grace. Atau kasih karunia, kasih karunia. Dalam terjemahan New King James dikatakan grace, grace unto it. Atau terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, dikatakan begini, batu ini dengan sorak-sorai pengucapan syukur atas kemurahan Tuhan sambil menyatakan bahwa semua itu dilaksanakan hanya oleh karena kasih karunia. Jadi kata bagus, bagus itu artinya grace, grace unto it. Kasih karunia, kasih karunia. Tangan Serubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Serubabel.
Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini bercerita tentang Zerubabel. Saudara, Zerubabel itu dipilih menjadi kepala yang memimpin eksodus atau kepulangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari Babel menuju ke Israel atau ke Yerusalem, saudara. Dan kondisi Yerusalem itu reruntuhan karena selama pembuangan 70 tahun itu ya kota Yerusalem dalam keadaan tercelah. Bait suci roboh, saudara, hancur, hangus. Nah, misi dari Zerubabel adalah dia memimpin rombongan kepulangan pertama sekitar ada 50.000 orang pulang, saudara. Dan misinya bukan hanya mengantar pulang bangsa Israel, saudara, orang-orang Yahudi, tapi juga misinya adalah membangun kembali rumah Allah atau rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tangannya dikatakan tangannya telah meletakkan dasar rumah. Jadi Zerubabel itu waktu itu misinya adalah membangun rumah Tuhan dan dia telah meletakkan batu pertama. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada banyak hambatan, ada banyak pertentangan. Makanya dikatakan ya Zerubabel itu berkata gunung yang besar itu akan menjadi rata. Ternyata ada gunung itu adalah representasi dari apa saudara? Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, Alkitab berkata dan begini, jadi ada banyak hambatan sehingga rumah Tuhan itu terbengkalai lebih daripada 15 tahun. Kurang lebih ya 15 sampai 16 tahun terbengkalai. Dan orang-orang Israel hatinya sudah tawar dan ciut hati. Zerubabel juga sudah ciut hatinya. Kalau Zerubabel datang ke situ ini sudah 15 tahun gak terbangun karena ada banyak hambatan. Lalu apa yang terjadi? Seorang nabi datang kepada Zerubabel. Dikatakan begini, bukan karena kuat dan gagah tapi karena rohku. Ya, lalu nabi itu berkata, Zerubabel akan berkata kepada gunung yang besar itu akan menjadi rata. Gunung kesulitan, gunung hambatan itu akan menjadi rata. Lalu dikatakan apa? Zerubabel telah meletakkan dasar, ya batu pertama sudah diletakkan, maka tangannya itu akan menyelesaikannya. Dan tangannya itu akan menyelesaikannya. Ini gambaran dari saudara, ada unfinished work atau ada pekerjaan yang belum selesai, unfinished vision, unfinished dream. Zerubabel ingin membangun rumah Allah, dia telah meletakkan dasar pertama tapi selama 16 tahun pekerjaan itu terhenti, terbengkalai, mangkrak. Tapi ada janji Tuhan dikatakan karena anugerah, karena roh Allah, maka tangan Zerubabel meletakkan dasar, maka dia juga akan menyelesaikan. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Dikatakan begini, ya Zerubabel akan mengambil batu utama. Jadi Zerubabel telah meletakkan batu pertama, tapi kali ini dia harus mengambil batu utama. Batu utama itu adalah batu terakhir. Kalau orang itu mau peresmian gedung, ya sebuah bangunan, itu biasanya ada batu terakhir, ya sebagai batu pelengkap dari itu batu terakhir, lalu diletakkan batu terakhir itu, lalu orang itu akan potong pita sebagai lambang bahwa pekerjaan telah finish atau telah selesai. Nah, dikatakan Zerubabel akan mengambil batu utama itu gambaran dari Kristus. Kristus itu adalah batu penjuru. Itulah ya ketika kita fokus kepada Kristus. Saudara, Kristus itu punya janji kalau dia telah memulai pekerjaan baik maka dia juga akan menyelesaikannya. Katakan amin. Lalu setelah batu utama itu diletakkan, maka orang berkata bagus sekali atau grace unto it. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, ketika Zerubabel datang di situ, pekerjaan mangkrak. Ya, tidak ada bangunan yang tersusun, semua masih rumput-rumput. Lalu ya dia memang telah meletakkan batu pertama, tapi kali ini dia disuruh mengambil batu terakhir. Pekerjaan belum selesai, tapi batu terakhir itu sudah harus dibawa, lalu dia harus berkata grace unto it. Dan apa yang terjadi setelah itu saudara? Setelah itu saudara, ya ada kasih karunia mengalir. Ya orang-orang Israel itu berbondong-bondong memberikan materialnya, ada yang memberikan dananya, ya ada yang memberikan tenaganya, sampai akhirnya pekerjaan rumah Tuhan itu menjadi selesai. Apa implikasinya buat kita? Saudara, mungkin ada pekerjaan terhenti.
Saya tahu rasanya kalau ada unfinished work atau unfinished dream, unfinished vision. Mungkin itu di area rumah tangga. Mungkin somehow Anda telah mendapatkan inspirasi untuk Anda membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi sesuatu masalah terjadi dan hari ini rumah tangga Anda berada dalam kondisi tidak harmonis. Ada sesuatu yang belum selesai dan itu bertahun-tahun terjadinya. Alkitab berkata, ucapkan grace. Dengan iman lepaskan kasih karunia. Dan pemulihan akan terjadi. Mungkin ini masalah pekerjaan. Mungkin somehow Tuhan memberikan Anda visi untuk menjadi berkat untuk kerajaan sorga lewat pekerjaan Anda. Tapi apa yang terjadi karena pandemi mungkin atau karena sesuatu terjadi hari ini Anda di titik kebangkrutan. Mungkin secara ekonomi Anda hutang di sana sini. Ya, yang Tuhan mau lakukan adalah Anda berdiri dengan iman dan katakan grace unto it. Katakan grace kepada pekerjaan Anda, katakan grace kepada keuangan Anda. Mungkin ini bicara tentang anak-anak saudara. Mungkin saudara bermimpi anak-anak Anda itu bisa bertobat, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hari ini anak-anak Anda itu justru dalam posisi menjauh daripada Tuhan. Berada dalam lingkungan yang tidak sehat. Saudara, hari ini saya ingin kuatkan Anda lewat firman Tuhan ini. Ucapkan grace. Saya nggak ngerti apa yang Anda alami. Mungkin ini juga bicara tentang visi dalam pelayanan. Siapapun Anda, mungkin Anda pelayan Tuhan, Anda pemimpin atau Anda seorang pendeta. Anda mendapatkan visi tapi hari ini visi itu tidak kunjung menjadi kenyataan seperti bahkan jauh dari kenyataan. Hari ini saudara, Tuhan mau Anda ambil batu utama itu. Batu utama yang lambang dari Kristus. Libatkan Tuhan, libatkan Yesus. Fokus kepada Yesus lalu berkatalah grace unto it. Dan lihat Tuhan akan buat pelayananmu kembali menyala. Saudara, yang Tuhan mau adalah jangan putus asa. Jangan cepat-cepat quit. Jangan terlalu cepat putus asa dan menyerah. Tapi ucapkan grace. Dan kasih karunia ini akan memampukanmu untuk menghadapi raksasamu dan gunung kesulitanmu. Bukan karena kuat dan gagah. Tapi oleh karena rohku kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai sebuah pekerjaan baik, Tuhan akan memampukanmu untuk menyelesaikannya. Saudara, kalau Anda mengalami sebuah pekerjaan, visi yang terhenti, sama seperti Zerubabel, ucapkan grace. Jangan berperang dengan fair melawan musuh. Saudara, libatkan Yesus, libatkan kasih karunia. Maka Tuhan akan berperang bagimu. Saudara nggak bisa lawan iblis, lawan musuh itu dengan fair. Saudara harus libatkan fokus kepada Yesus lalu ucapkan grace. Bukan karena kuat dan gagah tapi karena rohku. Di titik itu pertarungan tidak lagi menjadi fair. Saudara, karena Tuhan menyertaimu, kasih karunia menyertaimu. Biarkan dia berperang bagimu. Ada amin? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.